Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Kemarin itu hari Kamis, gue sempat ikut flash sale-nya Poco X3 yang di mi.com sama di Shopee. Udah gue pantengin tuh dua-duanya, tapi nggak ada yang dapat akhirnya. Nah, tapi akhirnya gue bisa dapet nih Poco X3. Mau tahu dapetnya di mana? Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid. Karena di channel The Grid, gue bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bakal update setiap minggunya. Oke, yuk kita lanjut ya. Setelah hari Kamis tuh, akhirnya kan gue nggak dapet flash sale. Akhirnya hari Jumatnya gue coba ngontek ke Mi Store yang ada di Ion BSD. Gue coba nanya stok Poco X3. Yang 128GB nggak ada, adanya cuman yang 64GB warna shadow grey. Ya udah, akhirnya gue meluncur deh ke Ion BSD. Akhirnya ini dia Poco X3-nya. Yuk, langsung kita coba ya. Oke, ini dia Poco X3 NFC-nya. Ini bukan unboxing sebenarnya, karena kemarin pas gue ke Mi Store itu udah dibuka sama petugas dari Mi Store-nya. Kayaknya itu emang udah jadi policy dari Mi Store bahwa barang-barang yang dibeli di Mi Store, terutama HP, harus di unboxing di tempat. Jadi sebenarnya udah kebuka nih. Oke, tapi kita lihat aja sebentar ya, sekilas ya. Di bagian belakangnya. Ini Poco X3 NFC ini udah dibuat di Indonesia, berarti udah TKDN-nya udah nggak ada masalah. Kemudian ada 4 spek utama, spek andalan, yaitu Qualcomm Snapdragon 732G prosesornya, kemudian layarnya yang udah 120Hz 6,67 Full HD Plus dot display, kemudian 64 megapiksel AI quad kamera, dan baterainya ini lumayan gede nih, 5160 mAh baterai. Yang gue beli ini warna shadow grey dengan RAM-nya 6GB dan ROM-nya 64GB. Kemarin sebenarnya gue nyari yang 128GB, tapi kebetulan emang udah habis. Katanya pas di hari pertama flash sale itu di Mi Store juga udah mulai jual, tapi di Mi Store-nya sendiri yang 128GB udah habis. Jadi tinggal sisa yang 64GB. Ya, nggak apa-apa, karena bahkan gue kemarin coba di flash sale di yang mi.com, terutama yang gue coba itu cuman berapa menit ya? 2 menit kali ya, 2 menit gue coba, gue tungguin, itu udah habis semua. Yang 128GB maupun yang 64GB. Ya udah, ini langsung kita buka ya. Oke. Oh ya, biasa nih kalau di produknya Xiaomi ada greetings dari Mr. Alvinse. Dia selalu bikin greetings buat produk-produk Xiaomi belakangan ini, mulai dari apa ya? Mulai dari Redmi Note 9 Pro ya. 9 Pro gue udah dapet ini, Poco F2 gue dapet juga kayak gini. Jadi emang udah jadi template dari Xiaomi untuk greetings. Kemudian di sini ada casing, buku-buku panduan, sama pin ejector. Casingnya katanya ini antibakterial. Jadi nggak tahu ya, kalau secara kasat mata ya nggak ada bedanya. Tapi katanya casingnya ini punya teknologi antibakterial, jadi lebih aman untuk dipakai pada era sekarang, yaitu era pandemi COVID-19. Oke, ini barangnya langsung kita buka ya. Poco X3 NFC dengan spek yang tadi kayak ada yang di spek yang udah ada di belakang boxnya juga. Oke, kita buka. Ini udah nyala ya sebenarnya, kemarin pas di Mi Store udah dinyalain. Oke, ini dia Poco X3 NFC-nya. First impression gue lumayan, pertama kali gue pegang agak lama itu ini yang paling berasa tuh, pertama kali paling berasa tuh lumayan berat ininya, bobotnya. Mungkin ada ngaruh dari kapasitas baterainya yang gede, nggak tahu juga, mungkin ada pengaruhnya dari situ. Lumayan, menurut gue ini lumayan berasa sih beratnya, tebel gitu. Iya, kemarin juga nih, kita kasih lihat dulu belakangnya deh. Belakangnya itu cukup unik karena dia pakai pattern
garis-garis tapi nggak full di seluruh body, cuman di tengah, sama ada tulisan Poco di sisi bawah body. Kelihatan nggak? Nih kayak gini kira-kira. Nah tulisannya itu kayak apa ya efeknya ya? Kemarin tuh ada namanya tapi gue lupa. Tapi singkatnya kita bilang ini efeknya kayak semacam hologram gitu, hologram efek. Oke, kemudian salah satu lagi yang unik menurut gue tuh adalah ini bentuk kameranya. Bentuk kameranya tuh shape-nya apa ya? Bisa dibilang kayak kombinasi gitu antara square sama rounded. Nah, ini sebenarnya katanya inspirasinya tuh datang dari kamera-kamera kamera prosumer atau DSLR lah ya, yang bentuk lensanya kayak gini. Nanti gue masukin image-nya. Menurut gue sih, gue nggak bisa bilang ini jelek, tapi bukan yang bagus juga, gimana ya, kayak unik. Menurut gue ini lebih ke unik bentuk frame kameranya. Dia ada 4 kamera di sini dengan susunan di kanan dan di kiri bawah sama tengah. Sementara yang paling kiri yang paling kiri atas itu adalah flashnya. Oke. Kemudian dari bodinya apalagi ya yang bisa dibahas? Oh ini sebenarnya kemarin gue baca dari tweetnya siapa ya, si Mas Dian main lagi kalau nggak salah. Katanya itu body di sekitar tulisan Poco-nya itu agak kopong. Kalau yang lain, kalau kita lihat, kita coba ini ya. Nah iya, di sini tuh berasa bener sih, berasa apa ya? Berasa bodinya tuh kopong nih di daerah tulisan Poco sini. Tapi yang di sini nggak terlalu nih, kerasa seperti apa ya, bahannya kayak terasa kayak agak tipis gitu sih kalau bisa dibilang. Oke. Untuk bagian bawahnya ada speaker USB-C sama masih ada headphone jack 3,5 mm. Di atas ini sepertinya ini adalah infrared sama mungkin ini ya, LED notification nih kayaknya nih, apa bukan, nggak tahu. Pokoknya ada infrared sensor lah. Di sisi kirinya ada slot SIM card, sementara di sisi kanan ada volume rocker sama tombol power, tapi dia sekaligus berfungsi sebagai fingerprint sensor. Nah ini gue suka nih untuk fingerprint sensor yang ada di samping gini. Karena gue sekarang kan lagi pakai Poco F2 Pro ya. Gue pakai Poco F2 Pro, dia punya fingerprint sensor itu ada di in-display fingerprint sensor. Nggak tahu ya, menurut gue in-display fingerprint sensor itu kadang suka nggak akurat dan ininya lama, proses pembacaan fingerprintnya tuh agak lama. Kalau ini cepet dan snappy banget gitu. Terus, nah kalau ini sisi bagian depannya, di bagian depannya seperti biasa. Kalau bagian depannya sendiri, menurut gue ini ngingetin sama Redmi Note 9 Pro. Bentuk depannya mirip, ada kamera depan dot display ini, dot kamera di depan di tengah. Kemudian dagu bawahnya juga masih agak tebal nih kalau dilihat. Terus, ini layarnya gue belum install aplikasi apa-apa di sini karena masih baru banget. Layarnya kan yang katanya 120 Hz, kita coba di mana itu berarti ya. 120 Hz di display refresh rate. Nah, ini di refresh rate ini kita bisa ngatur mau pakai yang 60 Hz atau pakai 120 Hz. Yang 60 Hz itu lebih bisa dilihat animasinya, dia lebih lebih patah-patah tapi lebih irit baterai. Dia buat nge-save battery pakai 60 Hz itu cukup. Dan sebenarnya kebanyakan HP-HP yang beredar sekarang juga kan masih 60 Hz ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan ininya penggunaannya. Sementara kalau mau pakai yang 120 Hz, dia better quality, bisa dilihat dari animasinya, pantulannya lebih halus, tapi ini
bisa dibilang mungkin akan agak boros baterai kalau pakai 120 Hz. Tapi gue mau nyoba nih pakai 120 Hz, rasanya kayak gimana. Kan belum banyak sebenarnya game yang udah support udah support 120 Hz, tapi kita coba di keseharian dulu aja. Di aplikasi, berasa sih menurut gue ini. Berasa kok. Kayak lebih smooth untuk scrolling, lebih halus. Terus misalkan buat kita browsing, coba. Iya berasa sih, ini berasa jauh-jauh berasa lebih snap. Gue nggak tahu kalau dari kamera kelihatan nggak, tapi kalau dari mata ngelihat secara langsung, ini 120 Hz emang berasa improve-nya, yang karena gue sekarang lagi pakai Poco F2 Pro. Poco F2 Pro sendiri kan masih 60 Hz, jadi kerasa malah improve ya. Lucu juga nih, karena dari flex yang seri yang lebih tinggi ke seri yang mid range-nya, tapi secara layarnya lebih tinggi. Tapi 120, biarpun ini emang 120 Hz untuk refresh rate-nya, cuman kualitas layarnya sendiri dia masih pakai IPS. Sementara kalau yang Poco F2 Pro udah pakai AMOLED ya. Jadi emang secara kualitas warna lebih bagus Poco F2 Pro, tapi kualitas refresh rate-nya emang lebih bagus ini Poco X3 NFC ini. Ya kurang lebih itu sih untuk sekarang yang bisa kita bahas dari unboxing plus first impression dari Poco X3 NFC ini. Gue akan nyoba Poco X3 NFC ini mungkin dalam beberapa minggu ke depan, dan akan kita bikin video reviewnya. Untuk sekarang mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, kemudian follow juga Instagram The Grid di @thegridco.id. Oke, thank you. The Grid sign out. Bye.